Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini seperti biasa gue unboxing lagi ikan-ikan masuk. Dan sebetulnya sudah 2 kali unboxing ya ikan masuk. Memang jumlahnya nggak terlalu banyak. Ada beberapa ikan-ikan jenis Nemo hybrid dan lain sebagainya. Nah, kenapa jadi agak telat sampai 2 kali unboxing gue belum upload? Karena gue masih ada janji untuk bikin video top up otomatis ya, tanpa mesin. Karena itu DIY, jadi ada beberapa yang bahasa kasarnya gue coba dan gagal gitu. Jadi ada yang gagal, ada yang gue coba beberapa kali gagal, dan tapi alhamdulillah sekarang gue udah bisa. Makanya gue juga sekalian bikin video, nih udah numpuk banget. Gue bikin video top upnya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya masalah dengan masalah top up airnya. Jadi mungkin nggak terlalu bikin repot lagi, dan apalagi bentar lagi kan kita udah mau puasa, mau lebaran, dan mudah-mudahan jadi teman-teman yang pulang kampung nggak takut kondisi nggak ada airnya itu surut dan nggak ada yang ngisiin untuk akuarium teman-teman. Nah teman-teman, jadi kondisinya itu kemarin ini gue kasih tau yang gagal ya dulu ya. Jadi masa mudah-mudahan teman-teman yang lain yang udah pernah coba tapi nggak berhasil, jadi mungkin ini bisa jadi solusi juga, atau bisa teman-teman coba juga di rumah. Nah, yang pertama gue tuh bikin pakai botol aqua juga sama, tapi gue bawa dalamnya nih kayak begini nih. Jadi gue pakai selang yang untuk aerator, untuk selang udara aerator kayak biasa. Nah kayak gini. Nah ini jadi nggak kalau walaupun udah masuk ke dalam air, udah ngelebihin dari batasnya, dia nggak tetap ngeluarin air. Jadi karena si tekanan air dan untuk pipa keluar outnya itu kecil ya, jadi tekanan terlalu kecil, jadi akhirnya air tetap keluar terus. Nah ini kegagalan gue pertama. Berikutnya akhirnya gue coba pakai ini ya. Jadi yang ini sama aqua, botol aqua. Nah ini gue pakai selang pipa ini nih. Ini pipa apa? Ini pipa untuk kalau teman-teman aquascape pasti ngerti lah ya. Ini pipa untuk yang biasa dipakai untuk aquascape, under gravel tuh. Nah di toko-toko online tuh banyak. Nah ini seperti ini. Habis itu untuk pipa ini karena gue pakai yang ada aja ya. Seharusnya sih kalau lebih bagus pakai yang L. Jadi kalau L tuh lebih langsung lah, dia nggak ribet juga. Ini kalau gue pakai T karena yang di tempat gue itu sisa yang T, bekas-bekasan zaman dulu gue eksperimen. Nah ini jadi sisanya nih. Nah ini caranya. Jadi teman-teman ada pipa seperti ini. Nah teman-teman tuh harus ukur dulu di sini. Jadi ditempel, kita kasih spidol. Nah ini yang gue kerjain kayak gitu, kasih spidol. Nah abis itu teman-teman butuh tang. Kalau saya pakai obeng ya, yang plus. Jadi saya bakar dulu di kompor agak lama, jadi udah panas. Nah barulah kita bentuk di sini, dibentuk bulat bundar biar sampai ngepas. Nah paling penting teman-teman, sebisa mungkin jangan loss, jadi jangan jadi gampang dimasukin. Itu karena kemungkinan bocornya itu akan gede. Jadi teman-teman sebisa mungkin ini luas besarnya ini harus sesuai sama si bolongan tadi. Jadi masukin itu agak susah, agak seret ya, bahasa kasarnya agak seret dimasukin. Dan teman-teman masukin, lihat nih kalau misalnya kemarin itu gue udah coba pakai lem Korea ya, tapi ternyata karena ada bolongan yang agak gede. Nah bolongan gede ini lem Korea nggak bisa nutupin teman-teman. Yang bisa nutupin itu antara sealant, ada lem epoksi AB, atau lem tembak. Nah gue pakai lem tembak karena gue pengen instan, gue pengen cepat. Tapi jeleknya lem tembak punya kekurangan juga. Lem tembak itu gampang ngelotok ya lama-lama, jadi agak nggak kuat lah. Jadi kalau pengalaman gue pakainya itu kalau mau yang awet banget itu gue pakai lem AB. Nah lem AB ini dari epoksi ataupun resin, dia daya tahannya itu lebih kuat. Dan balik. Nah tadi kita udah lanjut dengan lem epoksi. Nah ini permasalahannya untuk untuk volume ininya ya, untuk volume si airnya. Nah gini teman-teman, ini disesuaikan sama volume air
di akuarium teman-teman. Jadi misalnya akuarium teman-teman itu pakai yang cuman sekecil nano ataupun cukup, mungkin ini bisa nggak terlalu masih bisa nolong lah, tapi asal teman-teman tiap hari harus tetap di refill, biasanya begitu. Apalagi teman-teman yang pakai kipas untuk sebagai pengganti chiller. Jadi untuk pendingin air itu teman-teman gunakan kipas ya. Itu banyak sekali, karena memang koral itu membutuhkan suhu di bawah 30. Ada beberapa yang koral butuh suhu di 27, 26. Jadi mudah-mudahan ini bisa sangat berguna sekali teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman punya akuarium yang lebih gede lagi, ada yang lebih membutuhkan suatu volume yang besar. Nah, ini bisa disesuaikan. Artinya disesuaikan gini. Ini saya pakai botol minum ya. Botol minum. Nah, teman-teman bisa pakai misalnya dirigen ataupun galon ataupun sampai pun ketoren. Bisa teman-teman punya tank yang gede banget ataupun kolam gitu. Saya punya ini kolam nih seperti ini gitu ya. Dan kita males untuk top up-nya dan lain sebagainya, itu bisa digunakan sampai ketoren apapun yang lain. Nah, pembuangannya itu harus disesuaikan dengan besarnya teman-teman. Jadi karena misalnya si air ini ada di sini, dia tidak akan ngisi. Tapi kalau tiba-tiba udah ngelewatin batas ini, mereka akan mengganti udara naik ke atas dan air turun ke bawah. Dan itu pasti prosesnya nggak cepat. Nanti ada di video akan saya lihatkan seperti apa mekanisme penggantian air di sini. Jadi nanti udara itu akan masuk ke sini. Dan kalau teman-teman pengen lebih ke depannya lebih gampang untuk isi airnya, kalau ini kan agak susah ya. Jadi kalau udah habis kita isi ini, air pun agak tetap keluar juga dari sini kan. Sedangkan kita buka ini nanti di video habis ini saya liatin, di saat kita buka air itu akan ngelos langsung keluar. Jadi mau nggak mau ini harus kita tutup pakai tangan. Ini ribetnya. Nah, kalau yang nggak mau ribet, teman-teman pakai pipa yang setengah in. Karena kan stop keran itu ada di pipa setengah in ya teman-teman ya. Di pipa setengah in bisa teman-teman gunain, bisa teman-teman pakai pipa setengah in, pakai L-nya juga. Habis itu di bawahnya itu ada stop keran. Jadi kalau tiba-tiba ini habis atau apa, di saat teman-teman buka tutup atasnya, teman-teman bisa tutup pakai stop keran itu. Jadi air tidak keluar. Jadinya nggak capek nahan-nahan kayak begini gitu. Dan di manakah posisi ini ditaruh? Jadi gini teman-teman. Kalau ini bisa disesuaikan ya, bisa dipanjangin. Kalau saya belum pernah coba pakai selang tuh. Misalnya teman-teman naruh ini di atas lemari mana, diselangin, turunin ke selam. Nah, saya belum pernah coba apakah itu bisa apa enggak. Tapi kayaknya mekanismenya bersama-sama aja seharusnya, selama selang itu tidak benar-benar langsung turun ya, tidak ada belok-belok, tidak ada muter atau apa. Jadi nggak ada penyimpan udara, jadi nggak bikin mampet gitu. Nah, jadi kalau pakai selang saya nggak tahu. Nah, teman-teman taruh atas, bisa diturunin ke bawah seperti itu. Dan ini hal kecil yang mudah-mudahan bisa berguna juga buat teman-teman, bisa bermanfaat ilmu ini walaupun nggak seberapa. Dan nanti saya lihat yang di video sebelumnya kan ada juga pertanyaan teman-teman ya yang pengen dijawab. Jadi kalau memang saya bisa, saya akan bikin videonya juga seperti ini. Dan mudah-mudahan kita di channel BKC ini bisa sharing bagaimana merawat akuarium dan ikan-ikan serta biotanya laut yang kita pelihara supaya biota kita sehat dan batanya hidup bisa lama seperti di laut. Nah, ini teman-teman, ini video ilustrasinya. Jadi kalau saya naruhnya di atas ya, di atas ember. Nah, kalau saya atasin, nah ini airnya turun, nanti situ ada gelembung, ada udara yang ngegantiin ya ke atas. Jadi airnya turun, gelembungnya naik ke atas. Nah, ini yang maksud saya bilang kalau misalnya dia posisinya lebih tinggi atau airnya surut, dia akan ngisi secara otomatis. Dan ini posisi yang udah saya taruh ya, saya ganjel ke atas dan ini langsung airnya benar-benar turun terus. Nah, tapi memang nggak deras banget karena ini juga pipanya kan pas ya, nggak terlalu gede, jadi dia akan pelan-pelan turunnya kayak netes-netes sampai nanti airnya itu mencapai batas di si pipa yang kita taruh tadi. Nah, pipa ini bisa kita kita sesuaikan mau panjang atau mau pendek, itu tergantung kebutuhan dari teman-teman.
Dan yang ini yang saya bilang tadi, kalau pengisian ya, kalau ada stop keran lebih gampang nih, karena di saat kita buka, nah air langsung turun dengan cepat. Nah jadi kalau misalnya ini habis akan lebih repot kalau kita nahan pakai tangan di dalam situ, baru ngisi air kan akan lebih repot. Jadi lebih bagus pakai pipa setengah in yang ada stop kerannya. Dan di sini ini udah ikan beberapa hari yang lalu ya, udah agak lama sih teman-teman. Tapi karena saya masih ngedit yang tadi, jadi ini baru bisa saya upload karena sekalian. Di sini ada rainbow orange ya. Ini ada satu piece, ini termasuk rainbow ataupun antias. Dia lebih bagus kalau koloni atau ramean ya. Dan berikutnya di sini ada ikan rajanata. Ini termasuk ikan predator ya. Dia kalau ada ikan-ikan kecil sih bisa dimakan. Tapi kayak rebon apa itu juga bisa dimakan. Ini sama kayak rajanata asli. Rajanata asli itu yang warna merah itu teman-teman. Di sini juga ada di video ini. Dan berikutnya ini ada keranjang Bali. Nah ini ikan yang recommended banget kalau teman-teman punya koral gede untuk makanin yang rajin seperti ikan jabing. Nah ini keranjang Bali ya teman-teman. Itu sangat rajin sekali makanin alga ataupun lumut di sela-sela. Dan untuk info, misalnya teman-teman pengen beli keranjang Bali dan keranjang Padang nih, saya sih nyaranin langsung beli 2 bareng ya. Jadi dimasukin tank bareng karena tingkat agresif dia agak lebih tinggi tuh. Yang bentuk-bentuknya mirip kayak keranjang Bali, keranjang Padang, burung laut itu tingkat agresifnya sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman mau beli 2 jenis itu, saya nyaranin sih digabung atau teman-teman taruh tempat terpisah dulu, nanti masukinnya bareng-bareng. Dan ini ada kepe monyong. Nah ini kepe monyong asli. Kalau ini saya kurang tahu ya pastinya untuk dia reef safe apa enggak. Kalau kepe monyong B itu reef safe teman-teman. Dan berikutnya di sini lagi masuk nih angel doreng yang gede nih. Nah kalau angel doreng ini ada pelanggan sih yang bilang katanya reef safe ya, ditaruh di tempat koral sama dia dan aman. Nah saya nggak tahu juga apa sifatnya ini seperti ikan Kennedy yang tergantung karakter dari ikan masing-masing. Apa memang dia nggak pelanggan saya itu lagi hoki aja. Nah di sini posisi ini doreng ini lagi pada teler biasa karena aklamasi, tapi alhamdulillah sih survive ya. Cuman ada satu yang karena perutnya itu kayak masuk udara, dia nggak selamat. Tapi yang lain sih alhamdulillah masih selamat teman-teman. Dan di sini ada bluestone anularis. Nah ini ada bluestone anularis, ini lagi masuk banyak ya. Ini yang box berikutnya juga masuk lagi tuh bluestone anularis lagi 2. Ini lagi musimnya kayaknya sih. Nah tapi kalau teman-teman miara bluestone anularis atau bluestone ini biasanya tingkat agresifnya juga tinggi tuh sesama bluestone. Jadi kalau saya sih nyaranin kalau ada bluestone 1 aja ya, ataupun kalau mau masukin pakai kotak karantina dulu, jadi ngehindarin dari bully membuli. Dan berikutnya nih yang tadi gue bahas ikan rajanata asli. Jadi kemarin sih gue ke Jakarta Aquarium yang gue juga nanya itu si rajanata asli ini ternyata bisa makan pelet juga teman-teman. Nah kalau gue belum pernah coba. Jadi kalau teman-teman yang ini, tapi untuk rajanata yang 2 ini udah sold out ya, udah laku. Jadi untuk pelanggan gue tuh yang beli ini ternyata bisa makan pelet nih. Tapi gue nggak tahu berapa lama prosesnya untuk akhirnya bisa makan pelet. Tapi di sini juga ada unboxing lagi kan yang 2 kali sebetulnya ya. Itu juga ada lagi rajanata lagi juga. Jadi masih ada ready rajanata 2 piece. Dan jujur gue nggak tahu nih kalau dia dimasukin sama ikan kecil tuh dimakan apa enggak ya. Tapi setahu gue sih kayaknya dimakan juga sih sama dia. Dan uniknya memang karena atasnya itu kayak mohawk, jadi terlihat sangat lebih eksotik ya, karena warnanya juga cerah banget teman-teman. Nah kalau teman-teman datang ke Jakarta Aquarium, teman-teman bisa lihat di bagian dia digabungin sama capungan mata setan. Nah itu kalau teman-teman itu ada si rajanata asli ini sama capungan mata setan. Jadi rajanatanya itu matanya gede banget, kalau mata setan tuh dia matanya yang ada kayak hologramnya ya. Nah ini juga ada doreng masuk lagi 1 juga nih teman-teman.
Ini doreng lagi musim juga apa gimana saya nggak ngerti, tapi supplier saya selalu ngirimin ikan doreng kayak begini nih. Dan biasanya memang si doreng kalau angel tuh angel botana apa dori ya paling sering tuh kalau datang masih aklamasi tuh sering banget kayak ikan teler mau mati teman-teman. Tapi nanti dan ini pun ikannya sih alhamdulillah survive. Jadi masih oke ya. Dan di sini ini juga box yang berikutnya. Ini tuh sama tadi saya bilang Bluestone annularis. Ini lagi masuk 2 piece lagi. Ini kalau gedenya itu maaf ya gue selalu repeat atau selalu ulang karena Bluestone itu macam-macam jenisnya dan gedenya akan beda-beda jadinya. Jadi harus ditanyain sama penjualnya. Dan ini ada ikan naso. Ini naso yang biasa ya. Kalau naso biasa itu karena nanti kalau udah gede dia tetap warnanya kuning di atas. Warnanya itu hitam. Oke, kalau yang naso padang itu akan jadi warna kuning. Dan di sini ada botana kacamata. Ini botana kacamata ada 2 piece. Ini yang suka agak tipis-tipis sama Japon. Beda-beda tipis tapi warnanya kalau diperhatiin tuh jelas banget. Dan di sini ada juga ikan dokter. Nah, ini ikan yang penting banget, dia fungsinya sama kayak udang pelet. Dan ini juga ada masuk udang pelet ya, teman-teman ya, udang pelet untuk makan parasit itu masuk lagi. Nah, ini ada rainbow bicolor. Nah, ini sih dia ada masuk 5 piece. Jadi kalau teman-teman mau beli jangan beli 1 ya atau 2, kasihan ikannya. Jadi gue selalu nyaranin belinya agak banyak karena memang jenis ikannya itu mereka itu bergerombol teman-teman. Dan di sini ada juga ikan dori ataupun lettersick ya. Ini banyak yang di film-film, kalau anak-anak kecil pasti tahu lah. Film ini sangat ikan ini sangat disukain banget. Biasanya bareng sama si Nemo pasangannya. Jadi Dory dan Nemo. Nah, untuk ikan ini sebenarnya Dory itu menurut saya sih kuat ya, dan mereka juga reef safe, aman sama koral. Cuman kulitnya ini tipis, jadi kalau kondisi air itu jelek, mereka akan terlihat sekali perubahannya. Nah, di sini temannya si Dory yaitu Nemo. Nah, di sini ada Nemo yang biasa nih, yang warnanya orange. Ini yang biasa main di anemon ya, teman-teman ya, Nemo ini. Dan berikutnya ini ada Nemo. Ini bukan Nemo biasa, ini Nemo hybrid snowflake, teman-teman. Jadi ini lagi ada masuk banyak banget jenisnya. Ada beberapa jenis ya yang masuk untuk teman-teman yang kemarin nyari Nemo hybrid. Ini kita udah masuk. Dan uniknya dari Nemo kayak jenis snowflake, black Picasso, frostbite. Nah, ini seperti ini. Ini motifnya kan beda lagi ya. Jadi itu yang bikin unik ataupun bagus. Setiap orang itu yang punya Picasso atau snowflake itu beda-beda karena motifnya itu belang-belangnya, titik-titiknya itu beda-beda. Jadi kemungkinan untuk sama itu kecil ya, teman-teman. Dan ini ikan masuk dari keluarga Nemo juga, main di anemon, namanya gyropelet. Jadi gyropelet itu atasnya ada lainnya, ada lain putih kayak mohawk, dan dia juga main di anemon. Tapi untuk gyropelet ini agak galak ya teman-teman, agak agresif. Dan di sini ada yang kecil nih, botana abu liris. Ini kalau ini juga termasuk ikan yang reef safe dan bagus sekali untuk teman-teman main sama koral karena dia makanin alga juga di sela-sela koral. Jadi tempat koral teman-teman nggak ketutup sama alga ataupun lumut nantinya. Nah, ini ada Giro Negro, termasuk keluarga Nemo juga, dia warnanya hitam. Jadi ada Giro Negro, ada Polymas, ada gyropelet, ada balong, ada Nemo. Jadi ini yang main-main di dalam rumahnya itu anemon itu ada banyak sekali teman-teman. Nah, ini Polymas ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ini ada Nemo hybrid lainnya teman-teman. Jadi ini lagi banyak banget ya
stok BKC yang nyari ini bagus. Nah ini ada platinum. Nah kalau untuk platinum itu rata-rata tuh badannya pasti putih. Yang bedain tuh cuman di siripnya, ekornya biasa ada yang hitam, ada yang warna orange, atau di mukanya ada warnanya orange. Cuman hanya itu perbedaan dari si platinum ini teman-teman ya. Ini platinum sih yang lagi banyak banget masuk. Dan yang berikutnya di sini ada jenis Nemo, ini Picasso. Nah ini kan Picasso. Nah ini Picasso sama Snowflake, kalau gue jujur masih agak agak bingung ya. Beda-beda tipis soalnya teman-teman. Jadi agak tergantung motifnya lah kira-kira. Dan ini sama Picasso atau Snowflake juga, karena yang tadi saya jelasin bahwa motifnya itu akan berbeda-beda. Dan di sini juga ada Nemo Black Photon. Nah jadi Nemo di Indonesia itu ada banyak banget yang dipasarin ya, dari Frostbite, habis itu yang seperti ini, dan masih ada lagi kayak Onyx, ada Mocha. Jadi memang bagus-bagus, dan kalau gue secara pribadi sih menyarankan kalau teman-teman yang main nano atau pico yang tanknya kecil, yang nggak bisa masuk ikan banyak banget, kalau menurut saya lebih baik masukin ikan-ikan kayak begini nih ya. Jadi ada jenis-jenis yang jenis-jenis ikan kecil ataupun Nemo yang kelasnya bagus tapi bahasa saya puas untuk dilihat juga. Tapi ada juga yang lebih banyak bagusin koral tapi masukin kayak jenis ikan jabing ataupun kayak ikan betok yang daya tahannya kuat tapi fokus di koral. Jadi itu balik lagi ke teman-teman yang pengen menentukan konsepnya apa di akuarium laut yang teman-teman pelihara. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Terima kasih udah supportnya. Mudah-mudahan channel BKC ini bisa terus berkembang, dan nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa saya jawab satu persatu. Ya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.